Oke, kali ini kita ketemu di GR Bola. Kembali kita akan membahas soal timnas Indonesia ya. Udah sangat lama kita nggak bahas timnas lagi. Ini kita bahas timnas U23 ya yang akan bertanding di Piala Asia U23 2024 di Qatar ya besok bulan apa ya, April Mei ya nggak salah April. gitu. Ini meskipun masih lama, ini sudah ada beberapa drama klasik sih sebenarnya kalau aku bilang. Ini soal penolakan beberapa tim di Liga 1 justru untuk pemanggilannya ke pemain-pemainnya ke timnas U23 ya tentu ya karena alasan yang sama. Ini bukan kalender FIFA Piala Asia 23, meskipun nanti ini jadi ajang kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris ya. Dan 3 tim yang menolakin itu sementara awal Maret ini masih ada 3 tim yang menolak, itu Persija, Borneo FC dan PSS Sleman ya. Kita tahu Persija memiliki beberapa pemain U23, contohnya ya Rizky Ridho jelas, terus Muhammad Ferrari, ada juga Donitri, ada juga Rio Fahmi. Terus di Borneo ada Fajar Faturrahman, ada Komang. Terus di PSS tentu Hoki Caraka. Terus kemarin PT LIB sudah bersurat ke PSSI itu ingin meminta menghapus regulasi U23 ya, pemain U23 wajib bermain itu dihapus. Dan akhirnya kemarin sudah PT LIB sudah mengumumkan kalau Liga 1 per pekan 27 kemarin sudah menghapus regulasi wajib pemain U23. Jadi ini dari pekan ke-27 sampai nanti final di Championship Series itu klub nggak wajib untuk memainkan pemain U23 paling nggak selama 40 menitnya. Menurutmu nih Saf, regulasi U23 dihapus, menurutmu efektif nggak untuk ini? Kan tujuannya untuk mempermudah ya klub-klub ini melepas pemainnya ke timnas. Menurutmu ini efektif nggak dihapusnya regulasi ini? Kalau yang untuk jangka pendek seperti sekarang itu efektif, biar klub-klub itu ingin melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Dan kalau untuk jangka panjang ini kan negatif. Kalau misalnya ini terus diberlakukan, di masa depan pemain-pemain muda akan sulit mendapatkan menit bermain atau promosi ke klub utama gitu ya. Karena regulasi U23 kan dihapus. Lalu untuk yang drama-drama seperti ini, sebenarnya nggak juga bisa disalahkan ini salah siapa atau itu salah siapa gitu kan. Karena ini kan tanpa agenda agenda FIFA. Tapi ini juga memberikan sisi negatif kepada timnas Indonesia nanti kalau misalnya tidak mencapai target dibilang Sinteyong out, padahal kan yang salah bukan Sinteyong gitu kan. Itu pelatih klubnya sendiri gitu. Jadi kalau menurutku untuk jangka panjang sangat negatif. Ini akan memengaruhi promosi pemain-pemain muda ke klub gitu ya. Nggak bisa, kalau misalnya ada satu klub yang mendapatkan pelatih yang mengerti bagaimana pembinaan pemain muda masih oke. Tapi kalau sebaliknya gitu kayak Jose Mourinho bagaimana gitu kan, sulit. Ya, Yos, kalau menurutmu regulasi dihapusnya wajib pemain U23 ini efektif nggak? Kan kita tahu kalau di Savio bilang untuk jangka pendek menuju Piala Asia 23 oke, bagus, tapi untuk jangka panjang enggak. Kita melihat nih kan pemain U23 di klub-klub ya, 18 klub ini rata-rata sih kalau menurut pengamatanku memang dia layak ada di starter gitu ya. Contoh aja Fajar Faturrahman di Borneo ya, bek kanan selain dia di Borneo siapa lagi kan gitu yang kuat. Begitu juga Rio Fahmi di Persija atau mungkin PSS itu ada Hoki Caraka. Tapi menurutmu ini efektif nggak untuk melepas pemain-pemainnya? Kan kalau mereka pemain inti juga akhirnya nggak dilepas lagi gitu. Ya sebenarnya memang
Ya bilang efektif ya efektif, seharusnya efektif ya kalau dilepas nama banyaknya pemain ini, tetapi memang kita lihat komposisi klub ini kan juga sebenarnya ketika turnamen berlangsung memang apa ya, kompetisi AFC itu berjalan, artinya pemanggilan nama-nama ini sebenarnya ya pemanggilan nama sebenarnya sah saja sebenarnya, karena memang klub itu dibangun untuk kepentingan timnas begitu kan, untuk kepentingan tim nasional. Nah, di sini adalah ketika bagaimana nanti pendekatan secara persuasif di klub masing-masing ini yang dirasa memang pelatih kita utama Sintayong ini belum mampu untuk berkomunikasi secara lebih intens lagi ya kepada jajaran 18 klub pelatih di Liga 1 ataupun perwakilan manajemen, karena memang ya sebenarnya memang ini kan turnamen U23 ini masuk ke dalam kategori development ya, atau pengembangan. Tujuan dari kompetisi U23 atau kelompok umur ini kan sebenarnya untuk pengembangan. Bagaimanapun juga tentunya para pemanggilan pemain ini yang ya mayoritas di timnas senior kita adalah pemain muda U23 tahun, ini tentu akan mendapat jangkar terbang yang bagus nanti ketika akan bermain di kompetisi final AFC U23. Tapi sekarang kan polemik yang kita tahu selama ini adalah ya sulitnya tarik ulurnya pemain ini, yang mana yang dilepas mana yang nggak dilepas. Tapi memang ya dengan kemarin sudah berhasilnya ya apa penghapusan regulasi untuk pemain U23 yang minimal bermain selama 45 menit itu, ya sebenarnya bisa dibilang win-win solution, bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh juga gitu, karena memang tergantung pemainnya itu berapa yang jumlah pemain yang akan dipanggil gitu kan. Kalau misalnya 3 atau 5 yang dipanggil ya itu tentu pengaruh, tapi kalau cuma satu kayak di PSS Sleman Hoki Caraka itu tentunya pengaruhnya akan sangat kecil. Tapi terlepas bagaimanapun juga kedepannya memang ya ini pendekatan secara persuasif lebih harus ditekankan oleh pelatih kepala kita Sintayong untuk dapat berkomunikasi secara lebih baik lagi di level klub juga di level timnas nasional. Ya, memang kita juga pernah bahas kalau Sintayong salah satu kelemahannya adalah komunikasi dengan klub ya, itu berbeda dengan era Simon ataupun sebelumnya Luis Mia yang dia selalu berkomunikasi ya, paling enggak ya soal filosofi yang dia mau terapkan di timnas lah, apa dia mau main seperti apa, pemain-pemain seperti apa yang dia mau cari kan gitu, paling enggak seperti itu. Dan Sintayong ke depannya kalau nanti mudah-mudahan diperpanjang ya harusnya Sintayong bisa berkomunikasi lebih intens dengan klub-klub ya. Tapi ini kan permasalahan tadi di awal aku buka permasalahan klasik ya, drama klasik nih Sof. Nah, kedepannya kan pasti kalau namanya drama klasik ya pasti kedepannya ada masalah lagi kayak gini, masalah ketika bukan jadwal FIFA gitu. Sebenarnya semua negara juga pasti mengikuti agenda non FIFA, kayak di Korea Selatan dan Jepang ada AFF ya, Piala Asia Timur itu kan non FIFA ya. Tapi apa menurutmu apa sih solusi terbaik dari polemik seperti ini? Apakah kita harus memang punya dua timnas ya? Maksudnya bukan dua timnas dualisme, tapi tim A dan tim B atau seperti apa? Sepertinya cukup perlu untuk melakukan hal seperti itu, karena coba kita lihat kayak Jepang juga rata-rata kalau yang di Piala Asia Timur itu menurunkan pemain pelapis gitu. Iya. Atau enggak yang hampir yang terdekat lah kayak Thailand kemarin yang 2019 di Piala Asia, mereka kan menggunakan pemain inti, sedangkan di Piala AFF 2018 mereka menggunakan pemain pelapis gitu ya. Jadi untuk yang seperti itu diperlukan juga oleh timnas Indonesia. Kalau mau contoh bintangnya ya Jerman yang kemarin 2017 juara Piala Federasi dengan tim B. Ya konfederasi, meskipun waktu itu ya ada beberapa tambahan kayak Julian Drexler. Julian Drexler waktu itu sih belum pemain yang maksudnya belum pemain bintang juga ya. Pemain bintang, tapi ya karena di develop di situ akhirnya dia jadi pemain bintang. Jadi bagusnya kalau ada tim A, tim B atau tim C, D besok itu ya sistemnya nanti misalnya di tim A sekarang Rafael Struijk, ada Ragnar Muratmangun misalnya besok ya. Di tim B misalnya
kita tahu ada mungkin Dimas Derajat, Sananta dan segala macam. Nanti kalau ketika Dimas Derajat, Sananta itu perform ya bisa menggeser Ragnar, bisa menggeser Rafael gitu. Jadi mungkin sistem promosi degradasi gitu. Menurutmu gimana ya kalau adanya 2 lapis timnas untuk jangka panjang ya untuk masalah-masalah seperti ini? Iya, sebenarnya sangat bagus ya kalau tadi kita bisa dibilang player timnas gitu ya, tim Indonesia ataupun bahkan tim gitu. Tapi memang ya kedepannya sebenarnya kan kita ini kan sebenarnya dalam masa transformasi sepak bola juga ya, setelah ada tragedi Kanjuruhan ya, di Stadion Kanjuruhan, kemudian semakin kesini arahnya tentu sudah semakin baik. Tetapi memang katakan ini sudah 100% atau 80%, ini memang belum setengahnya. Tapi bagaimana nanti kita kedepannya setelah ini sudah perbaikan ya, ada beberapa terobosan dan inovasi dari Pak Erick Thohir selaku ketua umum. Memang timnas ini perlunya apa ya, untuk ada dari sisi pengembangan development, selain kita harus memperhatikan grassroots, terutama adalah kompetisi yang lebih profesional. Kalau kita lihat di Liga 1 kan sudah mulai ya diterapkannya Championship Series, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan kualitas liga kita di level Asia untuk mengejar ranking atau poin juga ya di Asia. Kemudian juga di timnas kita ini sudah mulai ada pencarian lagi dibanding, tapi memang sampai saat ini belum ketemu gitu ya yang dimau federasi. Ya ini sebenarnya langkah yang untuk timnas kita, untuk persepak bola Indonesia. Bagaimanapun juga memang tantangan ke depan ini adalah tantangan bagaimana kita bersinkronisasi ya, bersinergi ke semua sebagian pelatih sepak bola, di stakeholder sepak bola, di EXO PSSI juga, ataupun masyarakat ya, ataupun kita sebagai pencinta sepak bola ya, ini perlu juga untuk mengawal bagaimana nanti ke depannya transformasi sepak bola ini yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak Sendino kepada Erick Thohir adalah mampu membuat ini secara naik levelnya menjadi lebih baik lagi sehingga bahan dibutuhkan. Memang sih aku setuju ya, harus untuk membuat 2 timnas berlapis seperti itu mungkin membutuhkan lebih dari 40 pemain ya, 22 di tim A, mungkin 22 lagi di tim B, 44 pemain. Itu salah satunya untuk memperbaiki kompetisi ya. Jadi, menurutku ya Savio di beberapa video juga menekankan Piala Indonesia. Nah itu jadi salah satu solusi menurutku ya. Jadi ketika ada Liga 1, ada Piala Indonesia kan otomatis jadwalnya padat. Tim kan pasti akan merotasi pemain. Nah disitulah banyak muncul mungkin bakat-bakat pemain yang nggak diketahui gitu loh di pelapis tim itu, yang akhirnya bisa juga masuk di tim inti gitu. Begitu juga kita mungkin harus nyontoh seperti Malaysia, itu juga ada Piala FA juga, Piala Super Malaysia nggak satu, atau Piala Malaysia gitu aku lupa. Jadi ada 3 kompetisi di domestik gitu loh. Jadi harusnya sih untuk untuk memfasilitasi ke arah ke situ sih ya, harusnya memang ada banyak kompetisi. Belum lagi kalau di Jepang itu ada liga mahasiswa, liga antar pelajar, itu kan banyak dari mereka kan juga bisa masuk timnas gitu kan, bisa masuk. Terutama yang di Asian Games kemarin itu kebanyakan mahasiswa, itu pemain-pemain dari Jepang. Jadi ya seperti itu, dan mudah-mudahan polemik ini segera selesai. Mudah-mudahan juga timnas bisa full tim ya di Piala Asia U23 nanti, dan mudah-mudahan kita akan meraih 1 tiket Olimpiade 2024 Paris gitu ya. Jadi mungkin itu saja bahasan kali ini, dan mungkin ini masuki bulan Maret, nanti kita akan membahas beberapa agenda timnas. Tentunya bulan ini ada 2 agenda penting timnas di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Kita akan melawan Vietnam 2 kali, dan terus kita juga akan mengupdate soal berita-berita tentu proses naturalisasinya
Tom Haye dan Ragnar Uratmangun. Semoga bisa main lawan Vietnam tanggal 21 ya, 21 dan 26 di Hanoi. Oke. Sekian video dari kami, GR Bola. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sepak bola. Ciao.